Bercermin dari kehidupan nyata tentang John Davison Rockefeller, miliarder pertama di dunia. Pada usia 25 tahun, Rockefeller sudah memimpin usaha kilang minyak terbesar di Amerika Serikat. Di usia 31 tahun, sudah menjadi penyuling. Dan 7 tahun kemudian, ia menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika Serikat. Genap berusia 50 tahun, Rockefeller menjadi orang terkaya di Amerika Serikat. Fokus utamanya hanya satu, yaitu menciptakan kekuatan dan kekayaan pribadi. Ketika memasuki usia 53 tahun, Rockefeller jatuh sakit. Penderitaan yang ia rasakan begitu parah. Sekujur tubuhnya mulai terasa nyeri sana-sini, dan perlahan rambutnya juga mulai rontok. Tentu saja dengan kekayaan yang dimilikinya, ia mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Posisinya sebagai satu-satunya miliarder dunia memungkinkan semuanya terjadi. Ia bisa membeli semuanya. Ia bisa mendapatkan semuanya. Tapi ada satu hal yang membuat hidupnya menjadi susah. Dia hanya bisa menikmati sup dan biskuit untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia tidak bisa tidur pulas. Sering terbangun dan pikirannya tidak pernah berhenti sejenak untuk beristirahat. Menurut kesaksian banyak orang, Rockefeller jarang atau bahkan tidak pernah tersenyum. Akibatnya, orang-orang di sekitar menjadi takut untuk menyapa, apalagi berteman. Ia sungguh merasa hidupnya semakin tidak berarti, apalagi ketika mendengar kabar dari dokter pribadinya yang memprediksi atau meramalkan bahwa ia akan meninggal 1 tahun ke depan. Pada suatu pagi di saat menjelang kematiannya, ia terbangun dari tidurnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia mulai menyadari jika ia mati, ia sama sekali tidak dapat membawa harta kekayaannya ke alam baka, kemana ia akan pergi setelah kematiannya. Pria yang ahli piawai mengendalikan bisnis itu menyadari ternyata ia tidak mampu mengendalikan semuanya dalam hidup ini. Bahkan hidupnya sendiri tidak bisa diatur sesuka hatinya. Pikirannya selama ini bahwa ia dapat menentukan sikap hidup seperti yang selalu diinginkannya ternyata terbukti keliru. Tapi setelah menyadari keadaan itu, Rockefeller mulai menelpon pengacara, akuntan, dan manajernya untuk menyampaikan bahwa ia ingin menyalurkan sebagian besar asetnya untuk aktivitas sosial seperti untuk rumah sakit, lembaga penelitian, dan lembaga amal. Orang-orang kepercayaan Rockefeller selanjutnya mendirikan yayasan yang menggagas penemuan penisilin, obat malaria, TBC, dan difteri. Tahukah Anda kisah menakjubkan yang terjadi dalam hidup Rockefeller setelah ia menyumbangkan hartanya bagi kebaikan, kesehatan, kenyamanan hidup orang lain secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat? Kimiawi dalam tubuhnya berubah dan tubuhnya berangsur-angsur sehat kembali. Sahabatku, rahasia dari kesembuhan yang dialaminya adalah ketika ia sadar bahwa kehidupan ini ada batasnya. Manusia bisa berusaha apapun, tapi semua yang ia hasilkan dapat terjadi karena pertolongan dari Tuhan dan seizin Tuhan. Ketika orang mulai menyadari titik penting ini atau turning point ini, maka inilah awal kembalinya kehidupan itu dalam hidup seseorang.
Tahukah Anda, usia Rockefeller yang awalnya sudah divonis hanya sampai umur 53 tahun, ternyata mendapat kemurahan dari Tuhan sampai berusia 98 tahun. Ini kisah nyata yang harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apabila kita ingin menikmati kehidupan ini lebih lama, bebaskan diri Anda dari kepemilikan dan kelola harta, kepandaian milik Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Rasa syukur akan kehidupan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat cukup untuk menikmati kehidupan ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selain sebagai raja minyak, ia juga memiliki berbagai jenis industri, termasuk industri susu. Sesaat sebelum kematiannya, ia menulis begini dalam produk susunya. Energi tertinggi mengajariku bahwa segala sesuatu adalah miliknya, dan aku ini hanyalah saluran untuk memenuhi keinginannya. Hidupku merupakan suatu liburan panjang yang membahagiakan, penuh pekerjaan dan permainan. Kini, aku menghilangkan kekhawatiran di perjalanan kehidupanku dan meyakini bahwa Tuhan itu ada untuk kebaikanku setiap hari. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Bagikan video ini agar menjadi saluran berkat inspirasi bagi orang yang Anda sayangi.